Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya, tentunya cerita-cerita misteri atau bisa dibilang cerita mistis. Oke, kita lanjut saja ke pengalamannya. Gak menunggu lama, perkenalkan, nama saya Pak Wawan dan teman saya namanya Pak Uus. Kami asal dari Majalengka dan teman saya sama asli juga Majalengka. Oke, singkat cerita, waktu itu saya mau cari pekerjaan tapi nggak dapet. Akhirnya aku kepikiran teman saya yang bernama Paus. Setelah itu kami pun segera menghubungi beliau. Paus setelah dihubungi, kami pun berbincang-bincang dengan dia soal pekerjaannya. Dan setelah itu saya pun langsung ke rumah beliau berbincang-bincang dengan dia. Akhirnya ada untuk pekerjaannya untuk saya, dan setelah itu akhirnya aku mendapatkan pekerjaan dari dia. Dan setelah itu, singkat ceritanya itu, akhirnya kata Paus itu, ya udah kamu mulai besok kamu siap-siap aja, katanya. Kita berangkat ke daerah Cirebon, katanya. Ke daerah Cirebon di mananya, Pak? Ya udah kita ke Kaligawe, katanya. Di Cirebonnya itu di daerah Kaligawe, katanya. Ya udah, emang sana jualan apa, Pak? Kalau kamu mau di sana siap-siap aja, kita akan jualan roti bakar, katanya. Nah, setelah itu ya udahlah, aku mau kalau jualan, mudah-mudahan aja laris, katanya. Nah, singkat cerita, waktu itu akhirnya aku berangkat salaman, pamitan sama keluarga aku, sama istri aku. Akhirnya aku berangkat ke daerah Cirebon, merantau ke daerah Cirebon. Dan setelah itu akhirnya berangkat. Setelah itu tiba di lokasi, di kontrakan, itu tidak terjadi apa-apa waktu itu. Nah, setelah beberapa minggu kemudian nggak terjadi apa-apa lagi. Setelah itu jualannya aku sampai nggak jualan itu nunggu seminggu. Waktu itu nggak jualan karena beres-beres belajar dulu lah istilahnya itu, karena belum pandai kan cara jualan roti gimana, soalnya baru gitu. Nah, setelah itu udah sampai 1 minggu. Singkat cerita, aku langsung jualan. Dari situ saya jualan sore jam 4 sampai jam 11 malam waktu itu. Setelah itu aku fokus jualan. Setelah itu aku tidak merasakan hal-hal yang negatif atau yang menyeramkan gitu kan. Nah, setelah beberapa bulan kemudian gitu, aku sering-sering ngobrol sama si Us sambil bercanda gitu kan. Setelah itu, Us, gimana kalau kita liburan aja, gimana, kata aku, untuk hari ini. Kebetulan aku mau istirahat dulu karena udah nyampe sebulan jualan, nggak
berhenti gitu, mau istirahat. Ya udah, dari situ jangka waktu sebulan itu saya istirahat 1 hari. Akhirnya dari situ aku jenuh. Akhirnya jam 9 siang itu aku ajak main Uus. Gimana kalau kita mancing, Us? Sekarang kan libur aku. Gimana kalau kita mancing siangnya? Ya boleh. Uus kan berangkatnya jualan sama jam 4, kataku. Gimana kalau kita jam 9 berangkat mancing, kataku. Setuju nggak? Ya udah, yuk kita mancing lah. Udah, aku mau beli beres-beres dulu, katanya. Habis beres-beres, kamu tunggu nanti di dekat jembatan, katanya. Aku mau ke pasar, mau beli cacing, katanya. Nah, akhirnya dari situ saya langsung berangkat sama dia. Aku tunggu di jembatan. Setelah aku tunggu di jembatan itu, aku langsung turun ke bawah ke sungai. Setelah itu aku langsung siap-siapin pancingan. Nah, singkat cerita, Uus datang ya sekitar 5 menitan lah. Nah, setelah itu sering-sering sama dia, dapat tuh sih kak, ya ini apa loh namanya, cacingnya, kata aku. Dapat. Berapa beli? 5.000, tapi banyak itu 5.000-nya itu. Setelah itu aku mancing di situ sekitar, berangkat tadi itu jam 9, menghabiskan waktu dari situ sekitar 2 jaman, belum dapat ikannya itu. Setelah 2 jaman di sana, Us, kita pindah aja, gimana Us? Kita cari spot yang baru, kataku. Di sini nggak makan ikannya. Kita cari aja ya ke daerah kanan, kataku. Ya udah, kita cari aja ke sana. Ya udah, akhirnya kita bareng jalan sama si Us ke arah kanan. Akhirnya di sana aku menemukan pisau, kalau nggak salah itu. Aku menemukan pisau. Setelah udah menemukan pisau itu, panjangnya 1 jengkal kurang, kalau nggak salah itu. Panjangnya 1 jengkal kurang. Setelah itu aku ambil, aku masukin ke dalam kantong plastik yang ada cacingnya itu. Aku masukin di situ. Setelah beberapa menit kemudian ya, itu menyengat bau amis ke hidung saya. Aku abaikan 1 kalinya lagi. Yang kedua kalinya lebih menyengat itu bau amisnya itu. Yang ketiga kalinya itu lebih parah lagi, menyengat lagi itu. Sampai 3 kali bau amisnya itu, bau busuknya itu. Ya kalau bahasa Sundanya itu bau kulabet, kalau nggak salah. Kalau bahasa Sundanya orang tua zaman dulu tuh bau kulabet. Ya kalau bahasa Indonesia mungkin bau amis. Nah, singkat ceritanya waktu itu saya lanjut aja mancing di sana. Yang bau amisnya itu saya biarin, aku lanjut mancing di sana. Setelah dapat ikan 1 biji, aku udah gak enak badan, udah pikiran udah kemana mandi, udah gak karuan lah pokoknya. Setelah itu aku nengok ke pohon beringin. Loh, siang-siang gini kok ada penampakan gitu kan.
apakah cuma orang iseng aja. Tapi jelas itu, setelah aku kedipkan mata, dia udah nggak ada. Akhirnya mungkin halusinasi aja katanya, kata aku itu. Aku abaikan aja. Setelah diabaikan, aku udah gak enak perasaan tuh. Akhirnya aku jam 2 itu, sekitar jam 2an, gimana kalau kita pulang aja yuk, gak enak badan, kata aku, capek, aku mau rebahan, mau tidur. Nah setelah itu aku belum sempat bilang sama si Us, takutnya dia lari atau kenapa gitu kan, takutnya jatuh atau kenapa gitu kan. Aku nggak mau seperti itu gitu. Akhirnya aku pendem rasa takut itu. Setelah itu aku terus ajak si Us, ayo kita pulang, udah gak enak di sini. Akhirnya dia pun mau pulang sama aku. Pas aku lagi beresin pancingan itu, aku nengok ke arah bebatuan, yang besar sekitar 7 meteran batunya itu. Tapi dari atasnya itu jalan, ada pohon bambu, tapi ke jurangnya itu ada batu yang nggeronggong gitu. Aku nengok di situ ada penampakan lagi, pocong. Dan setelah itu penampakannya itu hilang lagi. Setelah itu aku beresin kantong, aku pergi sama si Us, langsung pergi ke rumah. Setelah itu pergi ke rumah, beres-beres, mandi, si Us mandi, jualan, ya aku istirahat di rumah, tidur. Singkat cerita, habis jam 8 aku tidur sampai jam 11 kalau nggak salah. Aku mimpi tuh malamnya itu, aku mimpi didatangin sosok pocong. Tapi anehnya ini, kok dia minta kembalikan pusaka aku gitu. Ya aku nggak ngerti kok dia minta kembalikan pusaka aku nggak ngerti itu pisau yang itu, kirain bukan milik dia gitu, akhirnya milik dia. Di dalam mimpi itu aku bicara sama dia, sering-sering ngobrol. Ya kalau dikembalikan jangan sekarang, besok aja. Kalau kamu mau ambil sekarang ya udah ambil, ada di kantong plastik tuh. Habis itu pas bangun jam 11, aku mau sholat isya jam 11 itu. Pas ditengok dari kantong plastiknya itu udah nggak ada, udah hilang. Setelah itu saya pas mau ambil air wudhu ya, setelah udah ambil air wudhu saya pulang ke rumah. Pas aku mau ke rumah, di sampingnya itu kan ada sumur tua kalau nggak salah itu. Di belakangnya itu ada sosok pocong. Ya aku mungkin dia yang di dalam mimpi itu mungkin penampakan diri. Akhirnya dari situ saya nggak basa-basi lagi, udah sekarang kamu pergi, jangan kesini lagi, ambil pusaka kamu dan jangan ganggu orang-orang di sini, di rumah ini. Kalau aku ada salah, aku minta maaf, jangan ganggu ke rumah ini lagi, jangan menghantui terus.
berapa kali nampakkan diri kamu. Setelah itu dia pun pergi, aku pun pergi juga. Aku langsung sholat sembahyang, sholat isya jam 11 itu. Setelah habis sholat beres, setelah itu Uus pun pulang habis jualan. Mungkin pengalaman saya cukup sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan di video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Ambil yang positifnya, jangan ambil yang negatifnya, oke? Mungkin saran saya cukup sampai di sini aja, karena ceritanya ya mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe channel Alunan Suara, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk biar ada video-video berikutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.